epistemologi sufi. Apakah tasawuf itu ilmiah? Kan lagi rame nih ngomong ilmiah. Enggak ilmiah, ente enggak ilmiah. Dikira ilmiah itu cuma empirik, satu yang dipikirkan, satu yang dapat diverifikasi secara empirik. Enggak paham dia berarti. Mimpi itu bisa diilmiahkan dia. Itu udah masuk ke filsafat. Perasaan itu bisa diilmiahkan, udah ada mekanismenya, ada ilmunya. Sudah diambil sebagian oleh ilmu dalam psikologi. Contoh nih Buya nih, mimpi Rasul. Mimpi Rasul, ini mimpi Rasul, bisa dicek loh. Itu sudah ada caranya ngecek bahwa mimpi ini bisa diilmiahkan atau tidak. Tapi sebagai pengalaman pribadi dia subjektif. Tapi itu mimpi bisa diuji. Sudah ada ulama yang menguji cara kebenaran mimpi. Ini epistemologi ilmu sufi, bahwa sufi mengatakan dia dapat ilham, dia dapat futuh, dia dapat laduni, itu sudah dapat kaidah ilmiahnya sudah ada. Ya, ini mohon diingat, ini bukan kitab akidah, ini nggak mesti diyakini, ini kitab ontologi, bukan teologi. Apa beda ontologi dengan teologi? Teologi bab kalam, akidah, sesuatu yang kemudian kita mesti yakini. Kalau ontologi, ya, sesuatu hakikat, sesuatu yang hanya perlu kita tahu, kita nggak mesti meyakini apa yang kita tahu. Dia mengetahui satu, itu meyakininya nggak? Hah? Belum tentu. Itulah akidah Imam Asy'ari ya. Qala al-Asy'ari, ilmuka bisyai' ghair imanuka bih. Pengetahuanmu terhadap sesuatu bukanlah imanmu terhadap sesuatu. Oke? Jadi pengetahuan beda, lain dengan iman. Tetapi dia tidak usah kemudian kita dikotomi dalam pengertian sekuler. Ya. Bagi kita iman itu, kalau orang punya iman tuh gak akan naik, gak akan turun. Dia sudah stabil. Namun untuk kedekatan hamba kepada Allah, dia perlu knowledge, dia perlu ma'rifat. Maka perlu dia kemudian memperbanyak kema'rifatannya. Ya. Nah, kita masuk ke yang saya sebut tadi, epistemologi sufi, epistemologi ilmu tasawuf. Kesadaran sufi itu kenapa kemudian mesti dijelaskan secara epistemologis, supaya orang tidak mengatakan ini halu atau mengharamkan kitab ini sebelum dia faham. Masalahnya udah nggak faham, udah nggak baca, langsung memfatwakan sesat. Ini kita boleh tanya sama orang yang melarang-larang baca kitab ini. Dua aja. Kalau husnuzan dia baca, dia nggak ngerti cara bacanya. Dia tahu nahwu shorof, tapi kan ini punya mustalahat. Baca buku fikih pakai keywordnya, mustalahnya. Keyword apa? Fikih. Kalau kayak Pak Tabah ini orang eksak, baca buku ya dengan keyword eksak, beda dengan orang-orang spiritualis. Cuma kan gersang dia pasti, ya, makanya datanglah Pak Gesang. Ya, pasti gersang itu, dan ingin mencari sesuatu yang bisa melembutkan kegersangan itu, haus, ya. Dan tidak semua hal itu mesti ilmiah, sepakat? Enggak semua hal itu ilmiah menurut semua orang. Ada hal yang dia ilmiah menurut satu kelompok, tapi nggak ilmiah menurut kelompok yang lain. Contoh, mimpi ketemu Rasulullah itu ilmiah nggak? Bagi kelompok yang hanya membaca empirik, dia nggak paham. Bagi dia, oh enggak, kan itu mimpi. Gimana? Penyakit itu atau obat itu gimana cara membuktikan dia sudah terverifikasi? Dia diujikan tuh nggak? Diuji, terus orang yang diuji itu disebut apa? Sampel orang itu nanti ditanya kan, apa yang kamu rasakan, apa yang alami. Mungkinkah orang itu bohong? Mungkin. Sama kalau ada orang mimpi nih,
wajah Nabi kan sudah ada di Syama'il Nabawiyah. Betul kan? Sifat Nabi sudah ada di Syama'il Nabawi. Tinggal cek ente mimpinya apa. Kalau nggak ketemu di wajah, di sifat. Nanti dicek mimpinya apa, nanti ketemu polanya. Itu mimpi surah Nabi. Kan ada la yatamassalu surat, la yatamassalu bi. Ya. Ada mimpi nur. Lebih tinggi lagi. Mimpi ketemu wajah itu standar. Ada mimpi misali namanya. Sosok semisal, tapi dia bukan. Dan semisal ini itulah yang dilihat oleh orang dalam semalam. Bisa 1 juta orang mimpi lihat Rasulullah dalam upaya yang berbeda. Itu namanya ru'yah mithaliyah, memandang yang serupa. Taunya gimana? Nih, jawabannya nanti di sini. Kalau mohon maaf, ahli hadis masih terjebak pada ciri-ciri fisik. Itu tadi saya mencontohkan versi ahli hadis dalam memverifikasi suatu mimpi ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang dari ada 40 sampel, misalnya orang ketemu Nabi, mimpi ketemu Nabi, itu cara jawabnya nanti pakai ini ya. Ada minimal ada 2. Di sini ada minimal ada 2 atau 3 malah, ya. Yang pertama itu sudah dalam sekali. Ya, lalu ada penjelas-penjelas di bawahnya itu udah oke. Ini verifikasi versi sufi, bukan versi ahli hadis. Kalau versi hadis dicocokkan apa yang dilihat dengan apa yang di dalam kitab. Nah, itu yang dikatakan oleh Ibn Abbas. Kalau ada orang mimpi jumpa Nabi SAW, katakan sifli mara'aita. Ceritakan kepadaku sifat atau karakter yang kau lihat. Maka Ibn Abbas karena pernah lihat Nabi jawab, oh ya, itu yang kamu lihat Nabi. Yang itu yang kamu lihat bukan Nabi. Ini masih versi muhaddisin, itu yang dipakai oleh ulama-ulama hadis sampai hari ini masih banyak menganut itu. Ini kitab sudah ada kemajuannya. Sudah ada apa? Kemajuan. Bahkan ada modul lain, kaidah lain untuk menentukan ini benar yang kamu lihat, benar yang kamu alami atau tidak. Qala wa'lam anna kulla ilmin, ketahuilah bahwasanya setiap ilmu la yu'ayyiduhul kitab wa sunnah fahuwa dhalalah. Suatu ilmu yang tidak dikuatkan kitab dan sunnah maka tersesat. Buya ngajarin yang enggak sesuai dengan Quran Sunnah ya? Pasti enggak. Kitab-kitab yang kita ajarkan kita meyakini dan pengarangnya meyakini sejauh yang kita baca, mereka semuanya berdasarkan Alkitab was Sunnah. Kalau dibalik berarti apa? Fa kullu ilmin yu'ayyiduhul kitab was sunnah fa huwa haqq, fa huwa shawab. Maka setiap ilmu yang dimulai yang dikuatkan oleh Alkitab dan Sunnah maka dia hak, ya. La li ajli ma tajid anta lahu ma yu'ayyiduhu, bukan ya karena apa yang tidak engkau dapatkan padanya apa yang menguatkannya. Nah, inilah menghapus subjektivitas. Ya, mohon maaf gini, Buya ini bertiga punya penelitian. Buya Hasfi, Buya Yunal, Buya Aldomi terhadap satu persoalan. Coba contoh satu persoalan yang perlu diteliti apa? Tentang Quran and Science. Apa Buya? Contoh. Iya, nanti tafsir ayo. Dokter tafsir ayo. Apa satu tema aja? Al-Matar tentang apanya ya, Bu ya? Penguapan. Oke, penguapan. Oke. Scientific tafsir saintis Al-Qur'an dalam tema ya hujan apa uap? Beda loh ya, Al-Matar dengan Al-Qatar. Tuh orang ahli bahasa tuh. Oke, uap gitu ya. Oke. Versi Buya apa? Uap. Kalau kita lihat dari versinya Najar itu kan uapan dari air laut. Oke.
Tuh kalau bilang apa? Uap tuh dari laut kata Buya. Tawakuf, Buya. Apalagi tuh so bisa? Enggak begitu gitu ya. Bahwa hujan itu bukan dari uap, hujan itu dari langit gitu misalnya. Ada dua. Ya. Terus ada ayat surat An-Nur menyebutkan tentang uap. Saya mau tanya. Nanti akan ada orang buat konten di YouTube. Wow, luar biasa. Al-Quran sesuai dengan sains. Gitu ya? Senang nggak digituin? Kalau saya malu ada orang ngomong gitu. Berarti dia tidak paham kebenaran Quran itu tidaklah disebut benar karena penelitian sains. Kalau seandainya ada penelitian tidak membenarkan yang di Quran itu, Qurannya salah nggak? Maka kebenaran Al-Quran bukan kebenaran sains, itu lain. Sains itu ijtihadi. Jangan terlalu belagu aja tuh ilmiah. Ilmiah itu tidak suci. Disebut barang itu ilmiah, dia barang yang bisa diperdebatkan. Ya, ini udah mendewakan ilmiah hari ini. Ternyata ilmiah yang dimaksud fulan beda dengan yang maksud fulan. Ya, jadi Quran itu benar bukan karena penelitian kita, tapi Quran itu benar karena dia Al-Quran kalamullah. Jadi seandainya penelitian kita nggak ada, kita nggak punya research saintis tentang Quran. Quran masih benar nggak? Ya, kebenaran Quran bukan bergantung kebenaran orang yang memahaminya. Nah, itu yang disebut kebenaran absolut. Kalau bahasa Qurannya al-haq min rabbik, atau bahasa mantikinya al-haq al-mutlaq, bahasa falsafahnya kebenaran mutlak. Faqad yakunu al-ilm fi nafsihi muayyadan bil kitab wa sunnah, lakin qillatu isti'dadika mana'atka min fahmi. Ini kita baca sebelumnya ya. Ilmu itu sebenarnya dikuatkan Quran Sunnah, tapi ilmu tak sampai, pengetahuanmu tidak sampai, akhirnya engkau menolaknya. Falan tastati an tatanawalahu bihimmatika min mahalli fatazun annahu ghairu muayyadin bil kitab was sunnah, sehingga kau mengira itu tidak ada dalam Quran dan Sunnah. Inilah yang terjadi antara Aswaja dan Wahabi. Kata Wahabi, Maulid itu bid'ah. Kata Subki, semua bid'ah hasanah itu sunnah. Tidak adalah bid'ah hasanah kecuali sebenarnya dia sunnah, tapi orang nggak tahu, maka disebutlah istilahnya bid'ah hasanah. Padahal dia bagian dari sunnah, bukan sunnah yang dikerjakan berpahala ditinggalkan apa-apa, bukan. Ini sunnah ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Wahabi, tasawuf itu adalah ajaran Nasrani, ajaran Cina. Pakai tasbih itu mesti ente bayar hak cipta kepada orang Shaolin. Ya, ternyata dia nggak tahu bahwa pakai tasbih itu berasal dari ulama salafus soleh, bahkan sahabat Nabi yaitu Abu Hurairah. Dan sanad tasbih saya itu bersambung ke Guru Wildan kepada Abdul Hamid bin Amin Al-Banjari Al-Makki. Beliau dari Muhammad Ahyad dari Mukhtar Atarid, terus Muhammad Amin yani Ridwan, terus sampai nanti kepada Sayyidina Al-Hasan Al-Basri. Sanadnya sampai ke Sayyid Ahmad Badawi, Ibnu Mashis biasa, sampai terus. Itu sekaligus sanad sekian thariqah itu. Bersanad kita tasbih. Ya. Sampai kepada Imam Al-Hasan Al-Basri, orang paling zuhud di zamannya, bahkan disebut afdalut tabi'in fi Basrah. Di Basra, tabi'in yang kelasnya itu mendekati sahabat itu Hasan Al-Basri. Sanad tasbih kita dari dia, bukan dari Shaolin, bro. Ente nanti bisa dilaporin balik itu, ya. Sembarangan ngomong ya. Fattariqi hadha taslim wa na'amal bihi min ghairi inkar ila yakhudallah biyadika ilaihi lianna kulla ilmin yaridu alaika la yakhlu min thalatha. Ya. Terus kalau kita nggak ngerti, nggak paham apa yang kita lakukan, tawakuf. Tawakuf itu artinya apa? Nggak komentar, nggak beramal, tapi husnuzon. Husnuzon itu dalam bab ini taslim.
nggak mungkin dia sesat gitu. Gitu bahasa kita gitu. Jangan kemudian ente kemudian perkarakan, malah ngajak basul masail, tapi akhirnya dibuatnya kajian ilmiah. Pengadilan. Iya, dan formatnya format pengadilan. Kita tantang balik, langsung ke orangnya nggak ada yang datang ya. Gue takut nggak lu tantang balik? Nggak takut. Urat takut gue udah hilang soalnya. Ya. Bawa-bawa orang lagi kan. Diimpor dari mana gitu. Astagfirullahaladzim. Kalau dia nggak paham, ngapain dia ngajak orang bertengkar gitu? Ya, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Kan hadis yang tadi. Muslim yang ideal itu yang orang lain tidak tersinggung, tidak gaduh karena sikap dan lisan dia. Ini malah bikin gaduh ya. Kita gaduhin lagi dia. Apa kata beliau? Li anna kulla ilmin yarid alaika. Setiap ilmu yang datang kepadamu, nih, antum dapat ilmu, malam ini udah dapat ilmu, kita cek nih metode yang mana nih. Cara mendapatkan ilmu itu dalam ilmu falsafah ilmu itu satu mata kuliah yang sampai hari ini saya mengajarkannya di kampus untuk S3. Ada satu materi yang disebut epistemologi, kita sudah sering sebut ya. Dan itu kemahiran ini sudah pernah dibuka oleh Imam Ghazali dalam kitab Al-Munqiz min ad-Dhalal, dan kita sudah daurahkan itu di Ramadan tahun lalu. Ya, bukan tahun lalu ya? Iya, tahun lalu di Hijriah tahun lalu. Tahun lalu dan lalunya. Dan sudah berlalu. Faiz berpikir. Tadinya dia nggak paham, setelah dia berpikir dia paham. Itu bagian dari cara dapat ilmu? Ya. Faiz tadinya nggak bisa bahasa Arab, terus dia masuk pesantren. Keluar dari pesantren, dia bisa bahasa Arab, padahal dia suka tidur. Dan dia jago banget bahasa Arabnya. Ngomong bahasa Arab juga jago banget. Saya ngomong, antum denger. Itu juga bagian dari, itu namanya metode empirik. Metode apa? Empirik. Nah, dalam kajian tasawuf, diringkas jadi 3. Jadi epistemologi, ilmu dalam tasawuf itu dibagi 3. Nah, ini yang kajian-kajian tasawuf ini boleh dikembangkan. Kembangin aja, nggak usah kemudian takut buat jurnal nanti apa, nggak usah sebut-sebut nama aneh, nggak usah. Buat aja nggak apa-apa. Ilmu ini milik Allah, bukan ilmu Ar-Razi ini. Ya, kalau asbab saya, antum bisa bikin jurnal, bisa jadi doktor, profesor. Alhamdulillah, kita dapat poin di sisi Allah walaupun nggak disebut di sisi makhluk. Ya. Kita ihtimam kita kepada Allah, bukan ke makhluk.